Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah Allah bagi kehidupan kita, setiap orang yang berserah penuh hanya kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Risma Manurung. Semoga renungan ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Puji Tuhan, di saat kita bangun pagi hari, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menikmati berkat-berkat yang disediakan bagi kita. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini yang menjadi perenungan kita Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Yang menjadi tema kita pada pagi hari ini, Allah perlindungan dan penolong kita. Sampai saat ini kita di Indonesia masih terus waspada dan saling menjaga karena wabah COVID-19 masih terjadi. Bahkan di saat bangsa ini mengalami wabah COVID-19, kita tidak bisa pungkiri di beberapa wilayah Indonesia ini terjadi banjir bandang dan peristiwa-peristiwa lainnya. Dalam setiap peristiwa ini membuat banyak korban jiwa tanpa terkecuali apakah percaya Tuhan atau orang yang percaya Tuhan. Tidak memandang agama, apapun agamanya. Juga tidak melihat usia, anak-anak, remaja, orang dewasa, lansia. Dalam peristiwa-peristiwa tidak hanya mempengaruhi kondisi bangsa, tetapi mempengaruhi kondisi atau jiwa manusia itu sendiri. Tidak ada satu orang pun yang kebal dengan segala goncangan yang terjadi. Manusia mengalami ketakutan, manusia menjadi stres, manusia menjadi sakit dan lain sebagainya. Rasa takut bukan tidak hanya terjadi pada saat ini, tetapi perhatikan saja sejak manusia jatuh dalam dosa, maka rasa takut meliputi hati manusia. Dalam Kejadian 3 ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Situasi yang mengerikan, situasi yang mencekam membuat hati manusia menjadi takut dan gelisah. Dalam Mazmur 46 ini ada janji Tuhan sangat menguatkan dan memberanikan kita untuk tidak menjadi gelisah dan takut yang berlebihan untuk menghadapi hari-hari kita.
Takut, gelisah adalah hal yang wajar dialami oleh manusia. Tetapi kita tidak perlu mengalami ketakutan dan kegelisahan yang berlebihan dalam perjalanan hidup ini. Sebab Allah adalah kota benteng yang melindungi dan memberi pertolongan bagi kita. Mengapa kita tidak perlu mengalami ketakutan dan kegelisahan yang berlebihan dalam menjalani hari-hari yang menakutkan? Karena di dalam keadaan yang berbahaya dan mencemaskan, di situ ada Allah. Mazmur 46 ayat 3, ayat 4 dan ayat 6. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat yang ke-6 katakan, Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, dalam Mazmur ini disampaikan kepada kita, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang, Allah ada di dalamnya. Mazmur ini mau menjelaskan kepada kita, sekalipun badai, sekalipun banjir, sekalipun wabah COVID-19, sekalipun terjadi longsor, sekalipun terjadi sakit penyakit dan masalah-masalah hidup yang terjadi, yang kita alami, Allah ada di dalamnya. Allah hadir dalam setiap peristiwa yang terjadi. Kemungkinan timbul pertanyaan, kalau betul Allah ada dan hadir dalam setiap peristiwa, lalu di mana Allah ketika aku merasa susah? Ketika aku merasa sakit? Ketika aku merasa kehilangan orang yang saya sangat kasihi? Ketika saya terpuruk? Pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, peristiwa yang menguatkan kita dalam Alkitab bahwa benar Allah ada. Mari kita lihat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1-21. Di sana menjelaskan Yosafat berada dalam ketakutan yang sangat ketika menghadapi laskar yang besar yang datang dari seberang laut asin, dari Edom. Di ayat yang ke-12 itu bagian B dikatakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Tindakan Yosafat dalam menghadapi tekanan dan ketakutan yang sangat hebat itu, ia mencari Tuhan dan mengakui ketidakmampuannya. Yosafat tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi Tuhan ada dan hadir, bahkan menolong. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 17, jangan kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu di mana Allah ketika aku merasa susah? Di mana Allah ketika aku merasa sakit? Saat kehilangan orang yang saya kasihi, saat ketakutan, di saat saya terpuruk, Allah ada dan hadir. Apapun yang kita alami, Dia tetap Allah. Dia adalah Allah yang melindungi, Allah yang menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Dalam situasi yang tidak menyenangkan dan menakutkan yang kita alami, mari kita akui ketidakberdayaan kita dan mari kita andalkan kekuatan Tuhan. Mari kita mencari Tuhan dan kita akan hidup. Mengapa kita tidak perlu mengalami ketakutan dan kegelisahan yang berlebihan dalam menjalani hari-hari yang menakutkan? Karena kehadiran Allah membuat segala sesuatu menjadi tenang. Dikatakan dalam Mazmur pada ayat yang kedua dan ayat yang ke-8 dari pembacaan tadi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 8, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Murid-murid yang selalu bersama Yesus dalam pelayanan, yang selalu bersama-sama dan menyaksikan melakukan penyembuhan.
menyaksikan mujizat-mujizat yang terjadi. Mereka pun pernah mengalami ketakutan yang luar biasa. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-murid Yesus mengalami ketakutan karena angin sakal. Tetapi di saat Yesus hadir dan menghardik angin itu, maka semua menjadi tenang. Yesus yang ada bersama kita, Ia akan menghardik taufan kehidupan yang sedang kita alami. Kita mungkin mengalami ombak kecil dalam hidup ini, atau ombak besar, bahkan mungkin badai yang seakan-akan menenggelamkan perahu iman kita. Kehadiran Yesus membuat hati kita tenang dan mengalami damai sejahtera. Kehadiran Yesus membuat persoalan-persoalan kita dapat terselesaikan. Kehadiran Yesus memberanikan kita untuk menghadapi hari-hari yang sangat mengerikan. Apa yang tidak dapat kita pikirkan, Allah sanggup memikirkannya. Apa yang tidak dapat kita lakukan, Ia dapat melakukannya sebab Dia Allah. Dia Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mengapa kita tidak perlu mengalami ketakutan dan kegelisahan yang berlebihan dalam menjalani hari-hari yang menakutkan? Dia juru selamat kita. Ayat 11 dikatakan, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang dapat menolong dan menyelamatkan hidup kita." Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apapun yang ditawarkan dunia untuk melindungi kita, itu hanya sebatas ilmu dan kemampuan manusia. Tetapi Allah kita melebihi semua itu. Jadi mengapa kita tidak perlu mengalami ketakutan dan kegelisahan yang berlebihan dalam menjalani hari-hari yang menakutkan? Karena di dalam keadaan yang berbahaya dan mencemaskan, di situ Allah hadir. Karena kehadiran Allah membuat segala sesuatu menjadi tenang, dan Dia adalah juru selamat kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah Tuhan, sebab hanya Engkau yang sanggup menjawab dengan sempurna atas doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah perlindungan dan penolong bagi kami. Ada banyak hal yang membuat kami menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi cemas. Tapi pagi hari ini kami dikuatkan kembali dengan perenungan bahwa apapun yang terjadi dan kami alami, Engkau ada bersama kami. Engkau hadir, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Kami tidak perlu takut dan cemas, sebab di dalam keadaan yang berbahaya dan mencemaskan, di situ Engkau hadir, di situ Engkau ada. Kami tidak perlu menjadi takut dan cemas, karena di saat Allah hadir, maka situasi apapun yang sedang kami alami, yang sedang terjadi, Tuhan dapat menenangkannya. Kami tidak perlu menjadi takut, karena Engkau satu-satunya juru selamat hidup kami. Tuhan berkatilah bangsa kami. Tuhan berkatilah pelayanan bala keselamatan. Tuhan berkatilah pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berkatilah setiap gereja-gereja Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa kesembuhan itu menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan sakit yang mereka alami. Tuhan, pulihkan keluarga-keluarga yang mengalami goncangan. Tuhan, tolonglah orang-orang muda kami, supaya mereka tetap hidup menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Dan generasi ini
mereka akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tuhan berkat-Mu turun atas pelayanan Radio Cakrawala ini dan semua yang bekerja dan melayani, sehingga dengan pelayanan yang dilakukan banyak jiwa-jiwa yang dituntun menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah di atas semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya,
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.